Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjutkan pelajaran kita tentang pemuaian. Di video kemarin kita sudah membahas tentang pemuaian zat padat. Masih ingat apa yang terjadi jika suhu benda naik? Ya, maka ukuran benda itu akan bertambah. Nah, itulah yang dinamakan dengan pemuaian. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang koefisien muai panjang. Apa itu koefisien muai panjang? Yaitu besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat. Jika kita lihat pertambahan panjang dari benda yang kita panaskan itu berapa? Nah, ya. Jadi koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, kita lihat di sini adalah jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah menjadi 0,000009 meter. Ya, sebelum kita lanjutkan cara menghitung koefisien muai panjang, kita harus tahu dulu rumusnya, yaitu koefisien muai panjang diperoleh dari pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Koefisien panjang dilambangkan dengan alfa, kemudian pertambahan panjang itu delta L diperoleh dari panjang akhir dikurang panjang awal, L1 dikurang L0. Kemudian kenaikan suhu diperoleh dari suhu akhir dikurang suhu awal. Kemudian kalau kita ingin mencari pertambahan panjangnya, maka rumusnya ada L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Atau kita pakai rumus yang kedua, L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Dua-duanya pilih salah satu, ya, mana yang mudah dikerjakan. Nah, kaca biasa, ini ada kaca pirek, aluminium, kuningan, baja, dan tembaga. Baik, yuk kita langsung kepada contoh soal. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui apa dari soal itu? Yuk kita cari. Yang pertama, apa yang diketahui? Ya, L0. Panjang mula-mula 100, kita tulis L0 100 cm. Kemudian koefisien muai panjang aluminium kita tulis alfa sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Kenaikan suhu mula-mula suhu 80 derajat, suhu awalnya 30 derajat. Berarti 80 dikurang 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Kita pakai apa masalahnya yang dicari, ya, menentukan panjang pada 80 derajat atau L, pertambahan panjang. Kita cari dengan rumus, kita pakai rumus yang pertama, ya. L sama dengan L0 ditambah L0 di dalam kurung alfa dikali delta T sama dengan, kita masukkan angkanya, L0-nya ini tadi 100 ditambah 100 dikurung 0,000025 kali 50. 50 ini delta T-nya. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Hasilnya 0,00125. Lalu yang di dalam kurung kita kalikan 100, hasilnya 0,125. Lalu hasilnya ditambah dengan 100.
hasil akhir adalah 100,125 cm. Artinya pertambahan panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius menjadi 100,125, di mana panjang awalnya adalah 100. Paham ya? Kalau kita kesulitan menggunakan rumus ke-1, kita bisa coba rumus kedua. Yuk kita coba. Sama seperti tadi, apa yang diketahui, kemudian apa masalahnya, lalu kita masuk kepada rumusnya. Nah, ini rumusnya. L sama dengan L0 dikurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Masukkan angkanya, L0-nya 100, di 1 ditambah 0,00025 dikali delta T 50. Kita selesaikan yang perkaliannya ini dulu ya. Ini hasilnya 0,00125. Lalu kita tambahkan dengan 1, hasilnya 1,00125. Lalu hasil akhir kita kalikan 100, hasilnya 100,125 cm. Sama kan hasilnya? Mana yang lebih mudah? Silahkan pilih di antara dua pemakaian rumus tersebut. Paham kan? Semoga kalian paham. Selanjutnya yuk kita coba soal latihan 1. Mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendur? Ya, hal ini dilakukan agar kabel listrik tersebut tidak putus saat terjadi penyusutan di malam hari yang suhunya dingin atau rendah. Jadi kabel listrik itu siang hari dia kendur. Ya, karena panas dia memuai, memanjang, jadi akibatnya dia kendur, dipasang kendur ya. Nah, kalau pada malam hari kembali menyusut, dia menegang. Nah, kalau dipasang siang hari itu kalau dia tegang ya, tidak kendur, maka pada malam harinya bisa putus. Kita coba soal latihan yang kedua. Soalnya, pada suhu 0 derajat Celcius, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, ternyata panjang besi itu menjadi 200,24 cm. Tentukan koefisien muai panjang besi. Yuk kita kerjakan sama-sama. Langkah yang pertama apa? Yaitu mengetahui apa yang ada di soal itu. Yang pertama di sini adalah panjang awal L0 200 cm. Kemudian pertambahan panjangnya L 200,24 cm. Lalu kenaikan suhunya dari 100 Celcius derajat Celcius dikurang suhu awal 0 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Lalu apa masalahnya? Yaitu kita disuruh menentukan koefisien muai panjang. Yuk dikerjakan. Sudah dapat? Iya, betul. Ini jawabannya. Ya, kalian bisa pahami. Alfa sama dengan L1 dikurang L0 dibagi L0 dikali delta T. Kita masukkan angkanya. L1-nya itu 200,24 dikurang 200 dibagi 200 dikali 100. Sama dengan kita selesaikan yang di atas, 200,24 dikurang 200 dapatnya 0,24 dibagi 20.000. Kemudian hasil akhirnya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Betul kan jawaban kalian? Kita lanjut ke nomor 3. Panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002 per derajat Celcius, berapa panjangnya pada suhu 70 derajat? Sama seperti tadi, kita harus ketahui apa panjang mula-mula 40 cm. Delta alfanya adalah 0,00002 per derajat Celcius.
delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yaitu berapa panjang baja pada suhu 70 derajat Celcius. Yuk dikerjakan. Oret-oret ya. Lalu kita lihat jawabannya. Betul atau tidak? L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Kita masukkan angkanya, L0-nya 40, L0 lagi 40, di dalam kurung alfanya 0,00002, delta T-nya 50. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung. 0,002 dikali 50 hasilnya 0,001. Lalu dikalikan lagi dengan 40 hasilnya 0,004. Hasilnya ditambah 40 maka hasil akhir 40,04 cm. Ibu yakin jawaban kalian juga benar. Ya, dari contoh-contoh soal yang tadi, semoga kalian semua bisa mengerti dan paham dan bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Ini ada PR di rumah. Kalian kerjakan di buku latihan 1 soal saja, semoga benar. Ya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.